Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang kami muliakan dan semoga juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan agenda rutin kita, kajian bersama teman-teman, dosen dan karyawan FMIPA dan Fatisda ya dari UNS. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semoga pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga berlimpah keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Salawat juga salam, marilah kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang tercinta, yang mulia, yang sangat luar biasa, yang tentu kita harapkan akan menjadi teman-teman kita nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita bermohon untuk dilayakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berteman dengan mereka semua di surganya nanti ya. Dan kebetulan pada bulan ini adalah bulan Rabiul Awal dalam hitungan Hijriyah, yaitu bulan di mana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ya, ke muka bumi ini yang membawa cahaya begitu terang benderang, ya, menerangi hati dan jiwa setiap manusia sehingga merubah kondisi, tatanan dan juga kebiasaan-kebiasaan mereka dan kita semua ya menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk tema kita pada siang hari ini sebagaimana sudah disampaikan ya oleh panitia dalam rangka untuk turut memperingati Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tema kita pada siang hari ini juga terkait bagaimana ya para sahabat dan juga para salafus solih, orang-orang solih terdahulu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebelumnya, marilah kita renungkan sebuah taujih dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu menjadi peringatan buat kita semua ya. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul ya. Kalau qul ini berarti perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan berita tapi perintah untuk disampaikan kepada kita semua sehingga apa yang menjadi pesan Allah untuk disampaikan ini sangat penting ya. Allah perintahkan kepada utusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar sampai kepada kita semua. In kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Pesan yang sangat luar biasa ya, merupakan peringatan bahwa jika kita semua sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang tua kita, ayah-ayah kita, nenek moyang kita, atau anak cucu kita, atau saudara-saudara kita, atau pasangan kita, ya, ataupun keluarga kita, dan apalagi harta kekayaan yang menjadi usaha kita, dan juga tijarah ya, bisnis
perniagaan yang sangat kita khawatirkan kerugiannya, juga tempat tinggal yang sangat kita nyaman berada di dalamnya, itu lebih kita cintai, ya, dan kita memiliki kecintaan terhadap semua itu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan juga kepada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memperingatkan kepada kita fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya, ini berupa ancaman ya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di antara indikator kefasikan seseorang adalah ketika ibadah hatinya, jadi mencintai, membenci itu termasuk ibadah, ya, ibadah hati yang tidak nampak akan tetapi pengaruhnya dahsyat luar biasa. Ya. Allah memberikan kita hati yang begitu murni, kalau itu tidak kita kelola, kita tidak memanage sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mencintai yang benar, membenci yang benar, itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan kerugian yang besar. Nah, sebaliknya, ketika kita bisa mengelolanya dengan baik, sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan yang besar. Dan inilah yang dicontohkan oleh mereka-mereka, orang-orang terdahulu, terutama para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat At-Taubah ayat 100 sebagai pujian dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka berhasil mengelola hati mereka sehingga memiliki kecintaan yang lebih besar kepada Allah, kepada Rasulullah dan berjuang di jalan kebenaran. Ya, sehingga Allah sampaikan dalam pujiannya wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, baik itu dari golongan muhajir, penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah, wal ansar, dan penduduk asli yang tinggal di kota Madinah sebelum hijrahnya para muhajirin, walladzina tabauhum biihsan, dan mudah-mudahan kita ikut di dalamnya di poin yang ketiga ini, yaitu orang-orang yang mengikuti ya mereka semua. Apa yang diikuti? Ya, kebaikan-kebaikan mereka, ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sungguh Allah telah ridho kepada mereka, dan karena keridhaan Allah tersebut, mereka pun ridho atas reward yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dijanjikan kepada mereka, ya, disiapkan kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, dengan berbagai macam variasinya dijelaskan di dalam surat Muhammad, ya. Ada sungai dari susu yang tidak berubah rasa, kemudian dari madu yang murni, kemudian dari khamar yang lezat dan nikmat, tidak menimbulkan efek dan dampak yang buruk, dan dari air, ya, air yang sangat jernih, min ma'in musaffa, ya. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam berbagai kenikmatan dan keindahan tersebut. Dzalikal fauzul adim, dan itulah yang dimaksud dengan kemenangan yang besar. Ya, nih, insyaallah ya. Nah, inilah kenapa kita harus, ya, menggali sejarah bagaimana para orang-orang terdahulu ini, para sahabat dan para salafus saleh ini benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya tadi kita sebutkan adalah dalam ibadah hati mereka, yaitu mencintai sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana para sahabat dan salafus salih ini mencintai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ya,
di mana ia berkata, Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya dan sungguh Allah mendapati bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik. Fastafahu li nafsihi fabata'atahu birisalatihi. Kemudian Allah memilih beliau lalu menjadikan beliau sebagai utusan untuk membawa risalahnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum muzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi. Kemudian Allah memperhatikan hati para hambanya setelah memperhatikan dan melihat hati Rasulullah Muhammad SAW. Lalu didapatinya bahwa hati dan jiwa para sahabat itu merupakan hati yang terbaik dari hamba-hambanya setelah hati Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai wuzara'u nabihi, pendukung-pendukung para pendukung-pendukung nabinya, ya, supporter, ya, kekuatan yang besar bagi nabinya, sehingga dengan adanya mereka itu, mereka yuqatiluna ala dinihi, mereka tidak enggan untuk ikut berjuang, berperang, membela agama beliau. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sehingga dari sinilah dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka inilah, ya, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dari para sahabat tersebut, ya pasti baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Dan ketika mereka memiliki pendapat bahwa sesuatu itu buruk, maka pasti itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah, ya, mayoritas para ulama menjadikan kaulu ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai hujjah. Selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ya apa yang mereka sepakati, apa statement apa yang mereka keluarkan itu bisa menjadi rujukan dan referensi hukum, ya, di dalam Islam. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seperti apakah kondisi Rasulullah dan orang-orang yang membersamai beliau dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, adapun orang-orang yang bersama beliau, loyal, setia dengan beliau, asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tabiat yang keras, tegas terhadap orang-orang kafir, akan tetapi mereka dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang antara orang-orang yang beriman. Dan juga kebiasaan mereka adalah tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka menguatkan hati dalam keimanan dengan cara salat, ruku, sujud hanya untuk mencari karunia dari sisi Allah dan juga keridhoannya. Dengan itulah, ya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dari wajah-wajah mereka itu memancarkan cahaya kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi simahum itu bukan stempel, ya, bukan stempel yang ada di jidat, itu bukan, ya. Ya, sima itu adalah tanda, ya, memancarkan cahaya, aura positif dan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini pun sudah disampaikan oleh Allah di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil, ya.
Demikianlah sifat-sifat mereka yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Seperti apa? Kazara'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada wastawa ala suqihi yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Ya, disifati mereka itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Dan tunas itu ya menjadikan tanaman yang ada semakin kuat dan membesar, ya. Lalu tegak lurus di atas pokoknya, ya, di atas induknya, ya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, ya. Jadi mereka adalah pionir, ya. Mereka adalah bibit, ya, dari tanaman-tanaman yang lain, ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, oh, tadi ada yang belum selesai ya. Yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kufar. Liyaghid. Keberadaan mereka itu menjadikan orang-orang kafir itu kesal, jengkel, ya, dengan kekuatan yang dimiliki oleh kaum mukminin yang awalnya dari satu orang dan beberapa orang saja yang berbaiat, ya, menyatakan loyalitas mereka kepada Rasulullah, yang kemudian terus, ya, berkembang, bertambah sampai di akhir hayat beliau yang tadinya hanya puluhan orang itu. Di perang Tabuk kita tahu, ya, yang berangkat bersama beliau ke medan Tabuk itu adalah 30.000 sahabat. Belum lagi para perempuan, para wanita yang tinggal di kota Mekah dan Madinah, karena saat itu kota Mekah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin dan 2.000 penduduknya itu menjadi muslim. Yaitu menjadikan kekuatan yang tadinya kecil, lemah hingga terusir dari tanah air itu menjadi besar dan mengakar kemana-mana. Inilah yang menjadikan orang-orang kafir itu menjadi jengkel, ya. Kenapa dakwah yang dilakukan oleh Muhammad itu begitu berkembang pesatnya, berbeda dengan dakwah yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana kita tahu, para nabi-nabi sebelumnya membutuhkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, hingga hampir ribuan tahun lamanya, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dengan itulah Allah menjanjikan, ya, alladzina amanu wa amilus solihati minhum. Dari para sahabat tersebut yang beriman dan beramal solih, dijanjikan oleh Allah karena kontribusi mereka dalam memperjuangkan Islam, maghfiratan wa ajran 'azima, yaitu ampunan yang tiada batas. Nah, maghfirah itu indefinitif, ya. Wa ajran 'azima ini juga indefinitif, ya, dan pahala yang besar, yang agung. Ya, ini adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Tentu jika kita telaah dari sejarah, kenapa Allah begitu ridho terhadap mereka dan kenapa Allah menggambarkan sifat mereka yang sedemikian rupa, karena loyalitas mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah itu sangat luar biasa, ya. Dan loyalitas itu dibuktikan dari lisan dan juga perbuatan mereka, sehingga untuk memberikan kontribusi dan kekuatan dakwah, mereka pun dengan sukarela, ya, datang untuk disumpah, dijanji oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai relawan-relawan di dalam menyebarkan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang peristiwa tersebut sampai diabadikan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya di dalam surat Al-Fat ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa tersebut dalam firman-Nya, laqad radiyallah. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu qad radiya itu jaminan dari Allah bahwa benar-benar Allah memberikan jaminan untuk memberikan keridhoannya anil mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Nah, kalau kata id itu artinya suatu peristiwa yang harus kita pahami, yang kalau dalam sejarah ya harus kita kaji lalu kita ingat, gitu ya. Di saat itu id
itu sudah berlalu, berarti kalau idza itu baru akan terjadi ya. Ketika yubayi'unaka tahta syajarah, mereka dengan sukarela datang kepadamu wahai Muhammad, untuk berbaiat, berjanji setia di bawah pohon, ya, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, ketulusan mereka, keikhlasan mereka untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta dan jiwa mereka. Wa anzalas sakinata alaihim, ya, sehingga dengan ungkapan loyalitas tersebut dalam janji setia tersebut, setelah mereka menyatakan janji setia mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah benar-benar menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ya, ketenangan, ya, di dalam kehidupan mereka, sehingga dari ketenangan dan motivasi janji setia mereka itu, fa'athabahum fathan qariba, Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Sehingga dari berbagai ayat yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya kemenangan Islam itu bukanlah pada peristiwa penaklukan kota Mekah, akan tetapi justru ketika ada perjanjian, ya, ada mubayaah, ya, setelah perjanjian Hudaibiyah, ya, atas 1.400 sahabat, ya, itu berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah melakukan perdamaian, ya, melakukan mediasi atau gencatan senjata dengan orang-orang musyrik yang saat itu kan tahun 6 Hijriah itu beliau bermimpi, ya, berziarah ke kota Mekah, dan mimpi Nabi itu kan menjadi wahyu dari Allah. Mereka berkumpul sejumlah 1.400 sahabat, ya, untuk berumroh. Saat itu belum ada kewajiban haji, ya, untuk melaksanakan ibadah umroh. Tapi qadarullah ketika mereka sampai di Hudaibiyah, perbatasan antara kota Mekah dan Madinah, dihadang oleh orang-orang musyrik, ya, sehingga mereka melaksanakan atau menyepakati sebuah perjanjian yang disebut dengan Sulhul Hudaibiyah, ya. Dan saat itu mereka harus pulang kembali, tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, saat itu sebenarnya ada sahabat yang tidak menerima keputusan Rasulullah ini, ya, karena jumlah mereka cukup besar. Jadi meskipun dihadang oleh kaum musyrikin, kalau beliau Rasulullah itu memutuskan untuk melawan, itu dari jumlah mereka itu, ya, diprediksikan mereka bisa menang. Tapi sebagaimana wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi beliau itu adalah aminin muhallikin ru'usahum wa muqassirin, itu berarti tidak ada peperangan, sehingga beliau berupaya bagaimana supaya tidak pecah perang itu dengan mengadakan perdamaian ini, ya, dan mediasi tersebut berhasil. Akan tetapi sebenarnya ada di antara para sahabat yang hatinya itu masih keberatan, ya, dengan apa yang menjadi keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau ibu-ibu dan teman-teman sekalian ingin tahu kisah lengkapnya, silahkan dibaca tafsir surat Al-Fat, ya, dari ayat 1 sampai ayat 20, itu kisahnya, ya, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 6 Hijriah, ya. Melihat itu semua, maka dilakukan kembali, ya, janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari 1.400 sahabat itu ada 2 orang yang tidak berkenan, ya, untuk berjanji kepada Rasulullah. Yang pertama adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, karena dia seorang munafik, dan yang kedua adalah Jad bin Qais, ya. Dan dari sekitar 1.400 sahabat inilah kemudian Rasulullah memanfaatkan untuk menyebarkan Islam dengan mengirim delegasi-delegasi beliau, ya, kepada beberapa negara, kepada beberapa kerajaan untuk menawarkan keislaman, ya. Sehingga dari sinilah kemudian Islam terus berkembang, ya, di berbagai wilayah, sehingga para mu'arrikh, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa kemenangan
yang sesungguhnya bagi umat Islam itu justru ketika adanya 1.400 sahabat tadi, kurangi 2 tadi, yang berjanji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi relawan dakwah beliau. Yang dari situlah kemudian ya terkumpul di saat perang Tabuk ya relawan yang berangkat di perang Tabuk itu hingga 30.000 sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, Masya Allah ya. Nah, disinilah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya terhadap para sahabat, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang sangat loyal terhadap beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan mereka kepada beliau dan kecintaan mereka kepada Allah yang paling utama. Ya, ada beberapa riwayat ya yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya bagaimana para sahabat ini mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama terjadi pada seorang sahabat mulia yaitu Umar bin Khattab. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Hisham. Ya, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar ibnul Khattab." Faqala lahu Umar. Saat itu mereka bersama Rasulullah dan saat itu Rasulullah memegang gandeng tangan Umar bin Khattab ya. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, ya. Faqala lahu Umar. Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Nah, ketika Umar belum paham, itu Umar menyatakan cintanya kepada Rasulullah. Jadi, karena cinta itu termasuk daripada ibadah ya, ibu-ibu dan sahabat sekalian ya, sebenarnya mengungkapkan cinta itu termasuk ibadah, asal bukan cinta yang salah. Ya. Kalau dulu kita sering ya menyampaikan ungkapan-ungkapan kepada sahabat kita, uhibbuki fillah, uhibbukum fillah gitu ya. Kayak sekarang itu jarang terdengar. Ya, padahal ini dianjurkan ya. Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang spesial bagiku yang lebih aku cintai dari siapapun kecuali dari diriku sendiri." Artinya Umar masih lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah gitu ya. Tapi Rasulullah menjadi seorang yang paling dicintainya dari siapapun. Kemudian faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada beliau, bersabda kepada Umar ya, "La wallahi walladzi nafsi biyadihi." Kalau walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya itu sama dengan wallahi ya, demi Allah. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, seharusnya tidak begitu. Seharusnya engkau lebih mencintai aku dari bahkan dirimu sendiri. Nah, yang seperti itu tidak benar, belum benar wahai Umar, gitu ya. Lalu Umar berkata, "Fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Kalau begitu wahai Rasulullah, aku menyatakan dari saat ini juga demi Allah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai bahkan di atas diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Nah, lalu beliau menyanjung Umar bin Khattab ya, "Saat ini engkau benar, wahai Umar begitu ya." Nah, ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah ditanya ya, di dalam sebuah riwayat yang artinya bagaimana cinta kalian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali menjawab, "Demi Allah, beliau lebih kami cintai daripada harta, anak-anak, ayah dan ibu kami, serta kami juga lebih mencintai beliau daripada air dingin pada saat dahaga." Ini ungkapan cinta yang dimiliki oleh sahabat Ali dan tentu juga sahabat-sahabat yang lainnya. Bagaimana kecintaan mereka kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu juga berkata, dan maknanya tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang lebih mulia di dalam pandangan mataku, dalam penilaianku dibandingkan dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Aku tidak mampu menatap beliau demi mengagungkannya. Jadi Amr bin As ini tidak pernah menatap wajah Rasulullah SAW karena saking harismanya ya, saking agungnya wajah tersebut, itu tidak berani menatapnya. Tertunduk begitu ada di hadapan Rasulullah yang mulia. Seandainya aku ditanya tentang sifat-sifat beliau, tentu aku tidak sanggup menyebutkannya karena aku tidak pernah menatap beliau dengan pandangan yang tajam. Ya, itu ungkapan dari Amru bin As. Ya, kemudian Zaid bin Ad-Dasina, ya. Abu Sofyan bin Harb, ini Abu Sofyan bin Harb kita semua kan tahu ya. Nah, dia masuk Islamnya belakangan setelah Fathu Makkah begitu ya. Maka di sini disampaikan saat ia masih kafir, ya, saat ia masih musyrik. Abu Sofyan ini ya pernah bertanya kepada Zaid bin Dasina, ya, ketika ia dikeluarkan penduduk Mekah dari Al-Haram untuk dibunuh dan dia menjadi tawanan mereka. Zaid menjadi tawanan ya, karena ia seorang muslim ya. Dan Abu Sufyan ini berkata kepada Zaid bin Dasina ini, katakanlah demi Allah wahai Zaid, apakah kamu suka apabila Muhammad sekarang menggantikan kedudukanmu, lalu kami memukul lehernya, sedangkan kamu berada di tengah keluargamu? Artinya, apakah Zaid rela ketika Rasulullah itu menjadi tebusan dia untuk agar dia selamat? Ya, dia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, tapi sebagai gantinya Rasulullah dibunuh, gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Zaid bin Harisah, Zaid bin Dasinah, ibu-ibu? Demi Allah wallahi, aku tidak rela apabila Muhammad sekarang berada di tempatnya saat ini terkena sebuah duri yang menyakitinya sedangkan aku duduk di tengah keluargaku. Masya Allah ya, luar biasa. Lalu dari sinilah Abu Sufyan berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang mencintai seseorang seperti kecintaan para sahabat Muhammad kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan statement ini bukan hanya diungkapkan oleh Abu Sufyan, tapi juga oleh delegasi-delegasi lain yang pernah ya bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia ini. Ya, tidak ada ya rakyat yang begitu mencintai pemimpinnya itu melebihi para sahabat mencintai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ketika kejadian di perang Uhud, ya, saat kaum muslimin dalam keadaan genting itu sampai kocar kacir ya, saat itu sebenarnya sudah hampir menang, tapi ada sebagian petugas yang ditugaskan oleh beliau Rasulullah di Jabal Rumah agar tetap berada di tempatnya apapun yang terjadi, tapi mereka tergoda dengan ghanimah yang diraih oleh kaum muslimin sehingga turun dari bukit rumah tersebut. Akhirnya Khalid bin Walid dengan pasukannya sebelum masuk Islam saat itu ya berbalik arah dan menyerang mereka saat mereka sedang seakan-akan sudah mencapai kemenangan tersebut ya. Kaum muslimin dalam keadaan benar-benar terhimpit, apalagi kondisi Rasulullah SAW. Sampai di antara mereka ada yang mengabarkan bahwa beliau telah terbunuh, begitu ya. Lalu dari itulah ya beberapa sahabat menyatakan ya, ayah dan ibuku sebagai tebusan wahai Rasulullah, aku tidak peduli asal engkau selamat dari orang yang jahat. Ya, dan di antara yang sangat dikenal di dalam sejarah adalah bagaimana yang dilakukan oleh Nusaibah bintu Ka'ab ya, saat itu atau yang terkenal dengan Ummu Umarah, melindungi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang perempuan ini ya, agar jangan sampai Rasulullah terluka karena memang saat itu benar-benar kondisi kaum muslimin itu sangat memprihatinkan sehingga 70 sahabat saat itu menemui syahid dan Rasulullah mengalami luka-luka yang cukup serius begitu ya. Nah ini. Nah, sedangkan kita bagaimana? Nah, kalau judulnya kan salafus solih ya, orang-orang solih terdahulu. Nah, kita itu generasi khalaf. Nah, generasi khalaf itu generasi pengganti. Khalaf itu yang menggantikan. Khalifah, makanya pengganti itu disebut khalifah. Khalifatul Rasul itu pengganti Rasul. Ya. Nah, kita adalah generasi khalaf, generasi pengganti.
Ya, meskipun kita tidak pernah hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau Rasulullah memberikan kabar gembira yang sangat luar biasa, ibu-ibu dan teman-teman ya. Dalam hadis beliau, beliau bersabda, "Min asyaddi ummati hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Ya, kata beliau, di antara umatku yang paling mencintaiku, mudah-mudahan kita termasuk di sini ya, adalah orang-orang yang hidup setelahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku walaupun harus menebus dengan keluarga dan hartanya itu. Ya, saking cintanya begitu ya. Jadi rela mengorbankan keluarga dan hartanya yang mudah-mudahan dengan itu semua di dalam jalan kebaikan ya. Dengan itu semua bisa menjadi sarana untuk bertemu dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Ya. Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau juga bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biadihi," demi Allah ya, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ya, layatiyanna ala ahadikum yaumun wa la yarani thumma la an yarani ahabu ilaihi min ahlihi wa malihi. Ya. Akan datang suatu masa di mana seseorang dari kalian ya itu tidak pernah melihatku tapi sangat ingin melihatku, dan itu lebih itu menjadi list pertama dari apa yang menjadi keinginannya, lebih dicintainya daripada keluarga dan hartanya. Ya, sangat luar biasa ya. Sehingga salah satu pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita generasi khalaf yang hidup setelah masa para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, agar kita bisa termasuk daripada orang-orang yang disebutkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi, ya kita diharapkan setiap ba'da salah ataupun kapan saja untuk mengamalkan doa ini. Nanti ibu-ibu dan teman-teman bisa dibaca kembali ya surat Al-Hasyr ayat 8, itu pujian Allah terhadap kaum muhajirin. Kemudian di ayat 9-nya itu adalah pujian Allah terhadap kaum Ansor. Ya. Lalu di ayat 10 ini adalah tentang bagaimana kita seharusnya. Ya. Bagaimana kita seharusnya. Maka Allah sampaikan di sini, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sesudah kaum muhajirin dan Ansor, senantiasa melantunkan doa. Ini sering kami wajibkan kepada ibu-ibu dan teman-teman di berbagai majelis ya, karena doa ini sangat bagus sekali agar kita memperoleh kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kaum muhajirin dan Ansor. Yaitu apa? Rabbana ighfir lana, wahai Allah ampunilah kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah semua sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang telah wafat dalam keadaan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan wahai Allah di dalam hati kami kebencian atas orang-orang yang beriman. Karena kalau sudah benci itu sangat mempengaruhi ya, penilaian, mempengaruhi sikap, dan mempengaruhi segalanya. Orang yang benci itu tidak bisa mendengarkan penjelasan. Ya, orang yang benci itu akan menolak kebenaran. Kalau sudah benci gitu ya, maka kenapa Islam bisa begitu berkembang di masa Rasulullah, yang semua kita tahu bagaimana permusuhan kaum kabilah Aus dan Khazraj di Madinah saat itu sebelum mereka mengenal Islam. Luar biasa. Mereka bermusuhan, musuh bebuyutan, nggak pernah akur. Tapi Masya Allah, ketika mereka tersentuh dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka berjanji setia untuk menjadi relawan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kebencian itu semuanya sirna. Fa'allafa baina qulubihim. Allah menta'alufkan, menyatukan hati mereka, melunakkan hati mereka atas kehendaknya, yang itu semua belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Sehingga Allah sampaikan itu ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum.
Jikalau engkau memiliki harta sepenuh bumi itu untuk mendamaikan suatu kaum yang berselisih, bertengkar satu sama lain, sungguh kalian tidak akan mampu melakukannya. Kecuali Allah benar-benar mendamaikan mereka, menyatukan mereka. Sehingga setelah mereka menyatakan diri ya sebagai orang-orang yang siap bersetia membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak memandang apakah itu dari kabilah Aus ataupun Khazraj, semuanya setara dengan label barunya sebagai Al-Ansar, ya, pembela-pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini jadi kebencian itu adalah apa namanya? Adalah sebab utama ya kelemahan, dan sebaliknya ya adanya tidak saling membenci kan. Ayat 8 itu tentang kaum muhajirin, ayat 9-nya kaum ansor. Nah ketika turun ayat itu kaum ansor tidak iri, tidak benci, karena Allah menyebut kaum muhajirin terlebih dahulu, nah, sebelum kaum ansor. Nah ini menjadi modal utama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soliditas yang dimiliki oleh para sahabat dan kesetiaan mereka tentu berdasarkan cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah menjadikan kita semua yang jauh dari Jazirah Arab pun bisa mengenal indahnya hidup di bawah naungan Islam. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi bagi ibu dan teman-teman sekalian, setelah ini monggo ya doa ini diamalkan, dibaca agar umat Islam itu mendapatkan kekuatannya kembali, menjadi solid kembali untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah sebagai dan juga ampunannya sebagaimana Allah memberikan curahan rahmat dan ampunan kepada orang-orang yang telah wafat sebelum kita yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang untuk memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah dengan beritiba kepada para sahabat, ya. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa cinta itu tidak perlu alasan, sebagaimana benci juga tidak perlu alasan. Tapi ketika cinta itu memiliki alasan, maka akan menjadi cinta yang kuat. Nah, betul tidak? Karena rahmah, ya, cinta yang tanpa alasan itu dibentuk setelah adanya mawaddah. Ya, mawaddah itu cinta dengan alasan. Kalau rahmat itu cinta yang tulus. Tapi tidak ada cinta yang tulus itu bisa terbangun, bisa muncul kecuali dahulu dia memiliki rasa cinta yang beralasan. Ya. Sehingga karena kesetiaannya, meskipun alasan itu tidak ada, sudah mendarah daging kecintaan di dalam dirinya, sehingga muncullah itu yang namanya rahmah. Gitu ya. Nah di sini apa sih yang membuat kita harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para salafus salih terdahulu? Alasan yang pertama adalah sifat dan kepribadian beliau yang tidak akan mungkin pernah kita dapatkan pada sosok selain beliau. Yang ini semua dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 128, di mana Allah berfirman, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Meskipun nabi-nabi sebelumnya itu juga sangat mulia, tapi yang ini jauh lebih mulia. Nah, di mana kemuliaannya? Rasulun min anfusikum, dari kaummu sendiri, azizun alaihi ma'anittum. Ya, jadi beliau itu rela menanggung penderitaan kita, meskipun itu sangat berat. Ya, seperti apa buktinya? Semua kaum terdahulu itu diazab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah atas doa nabinya karena mereka mendustakan kenabian dan risalah yang dibawanya. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Meskipun beliau dibenci, meskipun beliau dibuli, ya, sebagai orang yang gila, penyihir, penyair, pembohong, pendusta, dan yang lainnya,
Semua itu beliau tanggung. Beliau diboikot selama 3 tahun. Beliau tanggung. Paman beliau diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Beliau tanggung. Meski saat itu beliau bisa berdoa sebagaimana doa-doa yang dilontarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi doa beliau hanya satu. Rabbil firqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, curahkanlah ampunanmu kepada kaumku. Karena sungguh mereka melakukan itu semua karena ketidaktahuan mereka. Itu yang selalu beliau ucapkan ketika beliau mengalami penolakan, mengalami bullying, ya, mengalami hal-hal yang sulit. Beliau tanggung. Gitu ya. Karena apa? Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Karena keinginan beliau yang sangat kuat agar kita semua sebagai umat beliau itu memperoleh cahaya iman dan keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga beliau sangat menyayangi kita. Sangat-sangat menyayangi kita. Bahkan kita semua tahu ketika beliau meregang nyawa, ya. Yang beliau sebut bukan istri beliau, bukan anak-anak beliau, akan tetapi yang beliau sebut adalah ummati, ummati. Tidak ada sosok yang seperti itu kecuali daripada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus mencintai beliau di atas cinta kita kepada yang lain. Ya. Dengan itulah kalau nabi-nabi yang lain itu hanya diutus oleh Allah untuk kaumnya saja. Karena Rasulullah ini memiliki kepribadian yang sangat luar biasa, beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Karena dengan kepribadian beliau yang seperti itu, bisa diterima oleh seluruh umat manusia. Nah, sehingga Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayyuhan nas. Nas itu semua manusia. Ini perintah dari Allah kepada beliau Rasulullah untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Wahai seluruh manusia. Tapi ini bukan dari kehendak beliau, ini perintah dari Allah. Ya. Inni Rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Kemudian di dalam surat Saba ayat 28, Allah sendiri yang menyampaikan, ya. Kalau ini tadi perintah Allah untuk dikatakan oleh Rasulullah, ya. Wa ma arsalnaka, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhiran, untuk memberikan berita gembira bagi orang-orang yang mengikuti ajaranmu, nadhiran, untuk memberikan peringatan bagi mereka-mereka yang tidak menerima dakwahmu. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia belum, ya, mengetahui hakikat tentang kebenaran ini semua. Sehingga mereka masih berpegang teguh pada ajaran Nabi sebelumnya yang bahkan sudah banyak mengalami gubahan-gubahan yang dilakukan oleh oleh ahli agama mereka, gitu ya, dan tidak menerima ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dengan kepribadian beliau yang sangat luar biasa inilah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan beliau, ya, memproklamirkan beliau sebagai uswatun hasanah. Kalau di dalam Al-Quran yang jelas-jelas disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai uswah hasanah adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Ibrahim alaihi salam, ya, disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah itu, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman laqad kana lakum, ya. Qad kana itu fiil qad dengan fiil madhi atau past tense itu untuk menegaskan benar-benar sesungguhnya fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah apapun itu, ya, uswatun hasanah. Ini kalau kita belajar qiraah sabah,
Uswah itu bisa dibaca iswah, dibaca uswah. Yang kalau dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang teragung, jangankan setiap kata, setiap harokat itu memiliki makna yang berbeda. Ya. Uswah itu harokatnya dhammah dan dia berada di atas. Ya, dhammun itu artinya mengumpulkan. Ya. Artinya di dalam diri Rasulullah itu semua teladan yang tinggi, yang agung, yang mulia di atas semua manusia. Bagaimana sholatnya beliau di atas semua manusia. Bagaimana puasa beliau, kesabaran beliau, kejujuran beliau, amanah beliau, itu menjadi teladan yang tinggi. Ya, sangat sulit orang untuk mencapai ini. Ya. Kalau dibaca iswah, itu ya dari hal-hal yang kecil pun yang ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan. Ya, karena kasroh ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalau kecil itu pakainya di bawah kasroh. Makanya kalau kepada perempuan itu bukan jazakallah, tapi jazakillah. Ya, karena kedudukan perempuan itu di bawahnya laki-laki. Adapun hasanah itu adalah kebaikan yang mendatangkan pahala. Yang bahkan kadang-kadang kita dapati di dalam ayat ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah menyebutkan pahala itu sebagai hasanah. Ya. Artinya di sini ketika kita mengikuti meneladani Rasulullah, baik itu dari hal-hal yang kecil, misalnya kalau Rasulullah sholat malamnya itu 11 rakaat, kita hanya 3 rakaat, ya, itu semua mendatangkan amal kesolihan yang kembali pahalanya kepada diri kita. Dan karena uswah, siapapun yang meneladani beliau akan menjadi teladan bagi orang lain. Nah, ini berbeda dengan qudwah ya, ibu-ibu dan sahabatnya, ini hanya tambahan wawasan kalau dari segi bahasa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, qudwah dengan uswah itu kan diterjemahkan sama teladan. Ya. Tapi sebenarnya berbeda. Kalau uswah itu teladan dalam segalanya. 1 kali 24 jam. Nah itu. Nah, ini hanya untuk Rasul, para Nabi dan Rasul. Tapi kalau qudwah, ini untuk manusia pada umumnya boleh. Karena dia tidak teladan dalam 1 kali 24 jam. Tidak ada manusia yang sempurna. Artinya mungkin seseorang itu punya keteladanan dalam ibadah, tapi bukan dalam muamalah misalnya. Ya. Dalam sifat sabar dan syukur, tapi tidak dalam sifat berjuang dan gigih misalnya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau Rasulullah, Nabi Yuna Ibrahim, dan juga nabi-nabi yang lain, itu dalam semua aktivitas mereka, sifat mereka, 1 kali 24 jam merupakan teladan bagi orang-orang yang yarjullaha wal yaumal akhir. Menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya dan menjadikan akhirat sebagai tempat kembalinya. Sehingga dengan itu mereka ketika membaca sirah Nabi ya dan juga menghayati semua kejadian yang ada di sekitarnya, dia hanya akan melakukan satu aktivitas yaitu dzakarallaha katsiran. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan kedua, kenapa begitu para sahabat itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena faidah mencintai beliau, keutamaannya, manfaatnya itu fadilahnya sangat luar biasa. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini juga perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada kita. Apa yang harus beliau sampaikan kepada kita? In kuntum tuhibbunallah. Ini namanya jumlah syartiyah. Artinya ini serius nih. Kalau kalian itu serius bahwa kalian benar-benar mencintai Allah, maka buktikan. Fattabi'uni. Ya. Kalau huruf sambungnya itu fa, itu sekonyong-konyong seketika. Nah, artinya orang yang mencintai Allah itu sudah semestinya tidak sakse gitu ya. Nah, segera. Apa yang harus segera? Fattabi'uni. Ittiba'ur Rasul. Ya. Meneladani, mengikuti, menjadikan beliau itu sebagai teladan dalam segala perilakunya.
Siapa yang mencintai Allah, dia tidak akan makan pakai tangan kiri. Misalnya begitu. Ya, itu implementasi dari ayat ittiba ini ya. Nah, siapa yang mencintai Allah, ya, dia tidak mungkin membuka auratnya. Siapa yang mencintai Allah, ya, dia tidak mungkin makan sebelum membaca basmalah misalnya dan banyak lagi. Ya, itu namanya realisasi daripada kalam fattabi'un. Dan ketika itu dilakukan oleh kita, kenapa para sahabat begitu dapat begini langsung fast respon gitu ya? Karena Allah menjanjikan yuhibbukumullah. Kaidah pertama, Allah juga akan mencintai mereka. Ya, bagi para wanita, kita semua para ibu, para istri, ya, tentu paham arti dan makna cinta dan pengaruhnya dalam kehidupan kita ya. Cinta manusia saja bikin klepek-klepek gitu kan. Apalagi cinta Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat pengaruhnya. Disebutkan dalam hadis qudsi kan, wa inni idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan aku Allah ketika mencintai seseorang, maka aku akan menjadi sam'ahu. Ya, pendengaran yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabatishu biha. Aku akan menjadi tangan-tangan yang mereka gunakan untuk beraktivitas. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku juga akan menjadi kaki-kaki mereka yang mereka gunakan untuk melangkah. Fa'idha sa'alani la'u'tiyannahu. Di mana ketika mereka meminta, sudah pasti aku akan berikan. Wa idza sta'adani la'idannahu. Jika mereka butuh perlindungan dariku, pasti aku akan melindunginya. Maka ada kejadian-kejadian yang tidak logis ya, yang dialami oleh para sahabat-sahabat mulia, di antara sahabiat termulia kita, yaitu Asma bintu Abi Bakar. Ya, saya yakin ketika seorang wanita sekarang dalam keadaan hamil 9 bulan, masuk ke 9 bulan, tidak mungkin kuat berjalan 400 km. Ada yang kuat tidak ibu-ibu kira-kira? Berjalan 400 km hamil memasuki usia 9 bulan. Ada? Ayo jawab kira-kira. Secara logika dan kemampuan realita kuat enggak? Enggak kuat. Ya kan? Jangankan berapa 400 km. Nanti bisa diukur ya jarak Mekah Madinah itu kan macam-macam ya tergantung jalur yang dia tempuh ya. Pakai jalur yang mana gitu kan. Ada yang sekarang cepat ya karena sudah semakin canggih ya. Tapi kalau alatnya cepat, tapi kalau jaraknya kan tetap ya hanya dia pakai jalur yang mana gitu ya. Jalur tepi pantai atau jalur tengah kota atau yang lainnya ya. Ada jalur 550 kilo, ada jalur 380 kilo, ada jalur ya sekitar itulah ya 400 sampai 500 kilo. Ya, antara kota Mekah ke kota Madinah. Dan apakah ada kira-kira orang yang hamil sebesar itu? Kalau ibu-ibu yang sudah pernah haji umroh, pernah ziarah ke Gua Sur, itu sekarang apalagi gitu ya. Parkir bisnya itu di depan gerbangnya ya gerbang Bani Sakit yang ada apa namanya Gua Sur itu. Kalau dulu tahun 2000 berapa kami pernah yang pertama tuh tahun 2013 itu masih di bawah gitu ya. Di bawah banget. Jadi gunungnya nggak kelihatan. Kelihatan dari bawah jauh. Kalau sekarang kan kelihatan dari dekat. Nah, dulu kita bisa bayangkan ibu-ibu, di zaman itu 1400 tahun yang lalu, belum di aspal pasti, belum ada kehidupan pasti, belum ada penerangan pasti, belum ada orang di kanan kiri yang menghuni tempat itu pasti ya. Seorang wanita yang sedang hamil 9 bulan, sendirian mengantarkan logistik untuk Rasulullah dan beliau ayahnya. Suaminya sudah berhijrah terlebih dahulu. Lalu dia ikut berhijrah kemudian menempuh perjalanan yang cukup panjang sehingga putra pertama beliau Abdullah bin Zubair itu adalah putra pertama yang terlahir ya di kalangan kaum muslimin. Saat itu belum sampai Madinah, baru sampai di Kuba. Itu sudah lahir.
Ya, nanti silakan dibaca kisah lengkapnya ya, kisah tentang Asma binti Abu Bakar. Itu kalau bukan karena cinta Allah, itu mustahil. Dan karena dia diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, Allah menjadi mata, penglihatan, kaki, dan tangan. Sehingga hal yang mustahil bisa menjadi real. Seperti juga yang terjadi pada Uwais Al-Qarni yang kita kenal. Coba nanti ibu-ibu searching ya, jarak antara Yaman dan Makkah Al-Mukarramah. Berapa kilometer? Dan kira-kira manusia sekuat apapun menempuh jarak itu dengan menggendong ibunya yang sedang sakit. Kalau bahasa kita sakitnya stroke ya, sudah tidak mampu apapun, kuat atau tidak. Kemudian juga Muhammad Al-Fatih saat menaklukkan Konstantinopel, ya, menyeberangkan 70 kapal bukan di air, ya, tapi di gunung, sembari menebang pepohonan dalam satu malam. Makanya kenapa pihak Konstantinopel itu terhenyak saat itu? Karena kalau diukur dari kekuatan manusia, itu tidak mungkin. Tapi ini adalah kekuatan dari Sang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dahsyatnya cinta Allah. Pengaruh daripada cinta Allah gitu ya. Cinta manusia yang kemampuannya biasa-biasa saja aja begitu membuat seorang bahagia gitu kan. Mendapatkan energi luar biasa gitu kan. Sebaliknya kalau kehilangan cintanya, padahal itu cinta manusia yang nggak seberapa daripada cinta Allah ya. Itu sampai menjadikan hidupnya tiada lagi berdaya gitu ya kalau kehilangan cintanya. Nah, ini kenapa kita harus mencintai beliau ya. Itu karena tadi manfaatnya adalah mendapatkan cinta Allah. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kemudian juga di antara faedah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi kesempurnaan iman. Di mana beliau sendiri Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'min itu tidak boleh diterjemahkan tidak beriman sehingga maknanya kafir. Tapi la yu'min di sini adalah la yakunu imanu ahadikum kamilan. Ya, tidak sempurna, belum sempurna. Kalau tidak beriman semua kita mungkin masuk tidak beriman gitu kan. Naudzubillah min dzalik. Tapi belum sempurna iman seseorang sampai dia mampu menjadikan beliau itu sebagai sosok yang lebih dicintai baginya melebihi anaknya dan orang tuanya juga seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65 ya. Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Allah, mereka pada hakikatnya belum sempurna imannya hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau hakim, rujukan referensi dalam setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Lalu mereka tidak merasa hati mereka itu berkeberatan atas keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan sebaliknya mereka menerimanya dengan senang hati. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan siapa yang mampu mencintai beliau di atas kecintaan kepada siapapun, maka sungguh orang tersebut akan merasakan halawatal iman. Ini sangat sulit sekali untuk diraih ya ibu-ibu ya. Merasakan manisnya iman. Sehingga apapun yang dikontribusikan untuk membantu memperjuangkan dakwah beliau itu tidak berasa apa-apa. Karena saking menikmatinya. Ya, sebagai implementasi dan juga refleksi dari keimanannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Halatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang kalau itu ada pada seseorang, misalnya dia akan merasakan manisnya iman. Yaitu apa? An yakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahu.
wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Bagaimana seorang lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada siapapun. Yang kedua, yaitu seseorang tidak mencintai orang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa finnar. Bagaimana seorang sangat takut ya kepada kekafiran sebagaimana takutnya dia dihempaskan ke api neraka. Ya, inilah kenapa kalau kita kaji pada sirah yang terjadi, yang dialami, dilakukan oleh para sahabat itu sangat luar biasa. Ya, sebagai contohnya Khadijah radhiyallahu anha. Kita semua tahu siapa itu Khadijah. Dia adalah seorang wanita yang terkaya di kota Mekah, bahkan ada yang menyatakan seandainya kekayaan seluruh penduduk Mekah itu dikumpulkan tidak akan bisa menyamai kekayaan Khadijah. Sampai pada dia tidak memiliki apapun. Kita bisa bayangkan ibu-ibu. Ada enggak orang yang seperti itu? Tapi dia tidak mengeluhkan dengan kondisinya. Justru dia senang bisa melakukan itu sehingga di penghujung hayatnya Khadijah menangis sampai Rasulullah mendekatinya dan berkata, memohon maaf ya, yang tadinya hidup Khadijah begitu nyaman, ya, berlimpah harta, kebahagiaan, kedamaian. Tapi begitu menjadi istri beliau penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, hingga yang tadinya semua dimiliki tidak ada yang tersisa sedikit pun. Tapi Masya Allah, ya, Khadijah justru berkata, dia menangis bukan karena kehilangan itu semua, tapi menangis karena usianya yang sudah sepuh, ditambah lagi juga sakit-sakitan, ditambah lagi sudah tidak ada lagi yang bisa dipersembahkan untuk mensupport dakwah Rasulullah SAW. Itu kalau bukan manisnya iman, tidak akan bisa memberikan kekuatan yang begitu luar biasa seperti itu. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Abu Bakar. Seluruh hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk mensupport dakwah beliau. Abdurrahman bin Auf sudah sangat banyak yang diberikan, tapi karena Allah memang mentakdirkan dia untuk tetap kaya, sebanyak apapun tidak habis harta yang diberikan. Ya, kalau di audit itu ada yang mengumpulkan data ya, harta Abdurrahman bin Auf itu sampai berapa ribu triliun begitu, luar biasa. Utsman bin Affan dan yang lain-lain. Ya, kalau ada orang yang mengorbankan hartanya, terus juga para sahabat dulu bukan hanya harta. Kita lihat peristiwa di perang Mu'tah ya. Bagaimana Ja'far bin Abu Thalib, sepupu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, terkena, ada yang mengatakan sampai 99 luka. Dua tangannya patah untuk mempertahankan panji Islam, membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di perang Mu'tah itu kan kita bisa bayangkan ibu-ibu ya, 3.000 pasukan kaum muslimin yang dihadapi itu 200.000. Kalau bukan karena cinta mereka kepada Allah dan Rasulullah, gak mungkin berangkat. Konyol begitu ya. Tapi karena mereka memiliki tadi halawatul iman, ya, tidak menjadikan itu semua gentar dan takut. Ya, ini kan gak imbang banget. Jangankan 3.000 lawan 200.000, 3.000 lawan 30.000, itu satu orang lawan 10 aja sudah repot. Ini satu orang lawan 70-an orang. Secara ini mustahil. Tapi karena kekuatan cinta tersebut terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Islam, mereka maju, ya, untuk memberikan pembelaan. Meskipun ya sangat jelas kematian itu di depan mereka. Tapi Masya Allahu wahdah, ya, Allah ya justru memberikan mereka kemenangan yang mengharumkan sejarah Islam, ya, karena perang Mu'tah itu adalah perang yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin melawan ahlul kitab, melawan, itu istilahnya perang internasional. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan regional saja gitu ya.
antar kampung, antar kabilah gitu, antar kaum musyrikin dengan muslim itu kan di sekitar Mekah saja ini lawannya sudah Romawi yang mereka sudah canggih gitu ya. Makanya kenapa di perang Tabuk itu ya, perang Tabuk itu setelah perang Mu'tah, perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah ya. Kalau Mu'tah Rasulullah tidak ikut ya. Tapi ada 3 panglima yang diangkat langsung oleh Rasulullah karena musuhnya itu sangat-sangat diperhitungkan ya. Langsung diangkat 3 panglima itu di perang Mu'tah ya. Ja'far bin Abu Thalib ya sebagai sepupu beliau, Zaid bin Harisah ya putra angkat beliau, dan Abdullah bin Rawahah ya seorang penyair yang uh, bisa membakar semangat dengan syair-syairnya. Nah, makanya ketika jelas musuhnya sangat banyak itu sebenarnya juga ada beberapa yang ciut nyalinya, tapi oleh Abdullah bin Rawaha dibakar dengan syair-syairnya ya, untuk tetap maju sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mulai saat itulah Islam itu terdengar di dunia internasional, sehingga di perang Tabuk itu sebelum terjadi peperangan orang Romawi sudah menarik pasukannya karena di perang Mu'tah yang 3.000 lawan 200.000 saja kalah. Nah ini 30.000 yang dibawa oleh Rasulullah, dan itu perjalanannya sangat berat. Nah kisahnya itu dituangkan oleh Allah dalam surat At-Taubah itu ya, tentang perang Tabuk, sangat luar biasa. Itu peperangan yang berat, tapi perangnya sendiri nggak jadi, cuman perjalanannya, persiapannya itu yang luar biasa. Ya, peristiwa-peristiwanya luar biasa gitu ya. Jarak tempuhnya itu 15 hari, PP 30 hari ya. Itu kan di Yordan Tabuk itu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian faedah yang lain yang menjadi motivasi mereka para sahabat dan salafus salih begitu mencintai Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kita semua itu nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau bahasa anak sekarang itu sama circle-nya, bestinya, komunitasnya. Nah, kalau kita ingin dibangkitkan di samping beliau Rasulullah, ya mestinya ya kita mencintai beliau lebih daripada cinta kita kepada yang lain. Ini ada seorang sahabat ya, kisahnya yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia berkata saat itu dia nginep di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan servis plus-plus ya kepada Rasulullah. Ketika beliau belum berwudu sudah disiapkan air wudunya dan juga hajat-hajat yang lain begitu ya. Rasulullah berkata kepadanya ya, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Dia hanya ingin satu hal, murafaqataka fil jannah. Aku ingin wahai Rasulullah ya untuk bisa dekat denganmu, menjadi temanmu nanti di surga. Gitu. Jadi dia melakukan itu semua karena cintanya kepada Rasulullah. Sampai pun nanti kalau di surga aku jadi pelayanmu tidak apa-apa, tapi bersamamu wahai Rasulullah. Gitu ya. Nah ini. Kemudian tentu kita semua tahu ya bahwa salah satu faidah daripada mencintai beliau adalah menghapuskan kesulitan-kesulitan, keburukan-keburukan, dan juga memperbaiki keadaan kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Muhammad ayat 2, "Walladzina amanu wa amilus solihat." Siapapun yang beriman kepada Allah dan merefleksikan iman tersebut dalam amal-amal solihnya. Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, dan juga meyakini atas apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad yaitu Al-Quran, bahwa Al-Quran itu wahwal haqqu min rabbihim, benar-benar kebenaran yang datang dari Rabb mereka, kaffara anhum sayyiatihim. Bagaimanapun track record sebelumnya, Allah menghapuskannya. Allah menutupnya. Wa aslaha balahum, dan menjadikan keadaan mereka lebih baik lagi. Sampai jam berapa ya? Apakah waktunya sudah habis atau masih lanjut? Ini masih cukup banyak sebenarnya ya. Sampai 12:30, Ibu. Nah, ini ada pertanyaan atau tidak? Ini masih 5 menit lagi tuh gimana? Mau di stop? Oke. Ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Ibu Wardani. Kalau zaman sekarang bagaimana penerapannya kita Ya. dalam mencintai Rasulullah SAW? Baik.
Sebentar, sebenarnya ini yang baru akan disampaikan ini ya. Konsekuensi mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jawaban dari pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Nah, di zaman dulu maupun zaman sekarang. Tapi karena waktunya tinggal sedikit, jadi saya spill-spill aja ya poin-poinnya ya. Implementasinya bagaimana di masa sekarang ini? Ya, sang pertama mengagungkan dan memuliakan beliau. Itu artinya ketika ada sabda-sabda beliau yang menjadi referensi-referensi kalau para dosen ya, menjadi rujukan-rujukan dalam penelitiannya, ambil itu sebelum mengambil daripada yang lainnya. Ya. Misalnya di sains itu kan banyak ya, referensi Al-Qur'an bisa menjadi referensi ya. Ya maksudnya di MIPA dan apa ini Fatisda ya. Itu banyak ya yang apa sabda Rasulullah yang bisa menjadi dasar penelitian. Ya, nah ini harus dicantumkan pertama gitu ya. Di dalam penelitian kita sebagai referensi dan rujukan penelitian ya. Nah, di antara memuliakan beliau juga dengan cara kita ketika memanggil nama beliau jangan lupa untuk bersolawat dan jangan memanggil beliau itu dengan jangkar ya kalau bahasa Jawanya ya. Nama saja Muhammad saja tidak boleh. Harus sebagaimana yang apa contohkan oleh para sahabat itu selalu memanggil beliau itu dengan Rasulullah, Nabi Allah, Habiballah, Khalilullah. Nah, panggilan-panggilan seperti itu adalah panggilan yang menunjukkan penghormatan ya, memuliakan beliau gitu ya. Kemudian juga membela beliau. Nah, di zaman sekarang kan tidak sedikit orang-orang yang membuli beliau dengan berbagai hal dari berbagai sudut pandang. Nah, jangan sampai kita mendiamkan saja. Nah, ini ya. Kalau kita mencintai beliau, kita harus memberikan pembelaan. Ya, misalnya dengan demo baik itu secara langsung ataupun sekarang kan pakainya perang di media sosial gitu ya. Nah, itu salah satu refleksi dari kecintaan kita ya kepada beliau. Dan juga adalah banyak bersolawat kepada beliau terutama di hari Jumat seperti ini. Ya, salah satu amalan yang direkomendasikan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mentaati apa yang menjadi perintah beliau. Kalau kita mencintai beliau, salah satu yang bisa kita buktikan sekarang adalah, ya misalnya, kan beliau tadi menjadi teladan kita 1 kali 24 jam. Artinya, dalam semua aktivitas kita sehari-hari itu ada tuntunan yang diajarkan oleh beliau. Yang itu kita harus ambil. Ya, meskipun di dalam Al-Qur'an di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wa ma atakumur rasul fakhuduhu itu tidak ada paksaan, tapi sebaiknya kita fa. Nah, dari fa itu harus ketika kita mengambil ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Makan ya pakai tangan kanan, minum sambil duduk, ya, makan sambil duduk, baca basmalah dulu, tutup dengan hamdalah, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Nah, itu sebagai wujud cinta kita kepada beliau. Dan juga membenarkan sabda beliau yang benar-benar sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga untuk apa yang beliau sabdakan untuk apa yang beliau sabdakan dan sudah diklarifikasi bahwa itu sabda beliau, itu tidak perlu dilakukan penelitian kebenarannya. Karena berita yang disampaikan oleh beliau dan berita yang datang dari Al-Quran itu dijamin kebenarannya 100%. Sehingga sikap seorang muslim menghadapi hal ini ketika melakukan penelitian ya atas sabda yang beliau sampaikan itu bukan penelitian dalam rangka menyaksikan kebenaran apa yang beliau sampaikan, tapi adalah untuk menguatkan kebenaran daripada apa yang beliau sampaikan. Dan selama ini, apapun itu orang-orang non-muslim, riset yang mereka lakukan itu tidak pernah ya tidak sesuai dengan sabda beliau.
tidak pernah tidak sesuai dengan berita yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya, apakah Rasulullah pernah mengarungi seluruh dunia sehingga beliau pernah melihat langsung bahwa di dunia ini ada dua lautan yang berbeda rasa, ya, berbeda airnya? Kan tidak pernah. Tapi beliau menyampaikan itu kan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Jack Kisto, ya, seorang oceanographer, ditemukan itu. Ya. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan bahwa di dalam diri manusia itu ada 360 sendi, ya kan? Apakah beliau menyatakan itu setelah beliau melakukan bedah anatomi? Tidak pernah beliau melakukannya. Ya. Tapi ketika dilakukan riset ternyata benar yang disabdakan oleh beliau itu. Jadi riset ini bukan untuk menyaksikan, meragukan, tapi justru menguatkan dan membenarkan. Ya. Kemudian juga sebagai konsekuensinya kita berupaya karena sabda-sabda beliau itu dijamin kebenarannya, ya kita menyebarluaskan, ya, mendakwahkan hadis-hadis beliau tersebut, sabda-sabda beliau tersebut menjadi contoh, ya, teladan bagi yang lain, ya, karena kita meneladani Rasulullah dan mengikuti sabda beliau, sehingga ketika kita atau mungkin mahasiswa kita menuliskan jurnal, artikel, tesis ataupun disertasi ataupun skripsi gitu ya, sebisa mungkin sabda beliau ya dicari, ya, sabda beliau yang punya keterkaitan dengan riset yang kita lakukan itu kita munculkan, ya. Agar apa? Orang lain tahu, ya, betapa meskipun Rasulullah itu tidak pernah mengenyam bangku pendidikan dimanapun, tapi kapasitas beliau itu tidak bisa diragukan, gitu ya. Nah, itu, dan juga implementasinya sekarang adalah, ya, jangan menambah-nambah apa yang menjadi ajaran beliau, gitu ya, atau mengurang-uranginya, terutama di dalam hal-hal yang kaitannya akidah, ibadah mahdoh. Karena itu sifatnya tauqifiyah, paten, pasti nggak boleh ditambah dan dikurangi. Ya, makanya di sini Rasulullah sampaikan ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja yang menjadi petunjuk Rasulullah. Jangan membuat bid'ah, jangan membuat hal-hal yang baru, karena yang diajarkan itu sudah cukup bagi kalian. Kalau ditambah-tambah malah justru sesat, dan semua yang sesat itu kembalinya ke neraka, ya. Nah, itu implementasi cinta kita kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga jangan membenci sunnah beliau atau membenci orang yang mengikuti sunnah beliau. Ya, misalnya nih, salah satu sunnah Rasulullah itu apa? Ibu-ibu dan teman-teman, ya, misalnya memanjangkan jenggot dengan tetap merapikannya, ya, memotong kumis gitu ya. Nah, kemudian kita nggak suka nih suami kita memelihara jenggot, atau kita nggak suka kalau mahasiswa itu jenggotan gitu ya, tapi jenggotnya juga tidak dibiarkan, ya, harus dirapikan gitu ya. Kita lantas karena ketidaksukaannya kita buat aturan, semua mahasiswa di kelas saya nggak boleh ada yang berjenggot misalnya. Nah, itu nggak boleh kalau kita pengen termasuk dari orang-orang yang mencintai Rasulullah. Ya. Tidak boleh membenci sunnahnya, dan juga tidak boleh membenci orang yang menghidupkan dan melestarikan sunnahnya. Nah, itu ya implementasi yang bisa kita lakukan di zaman kita sekarang. Nah, ini doa yang bisa kita amalkan. Ya, monggo nanti bisa diamalkan, ya, agar kita mendapatkan cinta Allah dan cinta dari orang-orang yang mencintai Allah, dan cinta segala aktivitas yang mendatangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin, di riwayat lain disebutkan demikian. Kalau di sini wal amalil ladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid, ya. Nah, ini nanti bisa diamalkan. Itu alhamdulillah, jadi materinya sudah selesai, dan
apa penghujung materi ini sebagai jawaban ya pertanyaan yang ada di kolom chat ya.